Allah seolah-olah ngomong ke kita gini teman-teman, hambaku yang ngerasa sendiri setelah di grup diabaikan, hambaku yang ngerasa sendiri setelah di dalam kantor gak ada yang mau sepakat sama dia, hambaku yang merasa sendiri setelah dicuekin, setelah ditinggalin, setelah diputusin, setelah ditutup pintu gak mau dibukain, setelah di reject, setelah gak di read WA-nya. Kamu kalau ngerasa sepi, gak usah khawatir, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Manusia mungkin bisa ninggalin kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa benci sama kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa ilfil sama kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa dendam sama kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa mengecewakan kamu, tapi aku enggak, wahai hambaku. Jadi Allah lagi memperkenalkan, itulah manusia. Kalau Allah enggak kayak gitu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi teman-teman, kalau kita merasa kecewa dengan makhluk, kecewa dengan manusia, kecewa sama teman, kecewa sama pasangan, kekecewaan yang masih wajar, maka yakinlah Allah gak akan pernah ngecewain kita. Kadang kita bahkan bisa kecewa kepada orang tua kita sendiri. Kadang seorang ayah, ibu kecewa kepada anaknya. Kadang saudara kecewa kepada saudara adik kakaknya. Itu hal yang wajar, itu manusiawi. Tapi Allah gak pernah ngecewain hambanya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pernah dibenci sama orang tanpa alasan? Pasti pernah. Pernah membenci orang lain tanpa alasan? Mungkin pernah. Tapi Allah gak. Allah gak pernah ninggalin kamu, wahai hambaku, kata Allah. Aku gak pernah ninggalin kamu. Apa buktinya? Kalau kita mau lihat-lihat nih masa lalu kita teman-teman, ketika kita bikin dosa aja Allah gak ninggalin kita, coba. Apalagi ketika kita taat. Ketika kita bikin dosa, kita gak sholat, kita banyak maksiat, kita sombong, kita ingkar, kita gak ngerti agama, kita menjauh dari kebaikan, Allah gak ninggalin kita, masih ditolong. Apa buktinya? Buktinya sekarang kita bisa hijrah. Siapa yang bikin kita hijrah kalau bukan Allah? Buktinya kita akhirnya sadar untuk taubat. Siapa yang menyadarkan kita kalau bukan Allah? Kok telat banget sih Ustaz disadarin? Enggak, dari sejak kita bikin dosa tuh Allah udah menyadarkan kita. Kita aja yang keras kepala, menolak peringatan dari Allah, menolak nasihat dari Allah, sering datang kepada kita. Tapi Allah gak pernah meninggalkan kita. Padahal kita dosanya tuh cukup banyak, gak ditinggalin sama Allah. Udah banyak dosa masih dipanggil sama Allah. Dipanggil loh. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Manggilnya lembut lah gitu. Kalau ayah manggil anaknya dengan bahasa lembut, ya bunayya. Kalau anak memanggil ayahnya dengan lembut, ya abati. Kalau anak memanggil ibunya dengan lembut, ya ummati. Sekarang Allah memanggil hambanya. Kalau hamba memanggil Allah dengan lembut, ya Rabbi. Sekarang Allah memanggil kita, ya abdi. Kalau jamak, ya ibadi. Padahal kita banyak dosa, tapi Allah masih bilang, ya ibadi. Bukan bilang, ya ayuhan nas. Enggak. Padahal banyak dosa kan. Allah langsung bilang, manusia, makhluk, kamu. Bisa aja gitu kan ya. Allah enggak bilang, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas dan merugikan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Yang banyak dosa. Kenapa Allah gak terus terang aja bilang, wahai hambaku yang banyak dosa? Allah menjaga perasaan kita. Udah banyak dosa, masih dijaga perasaannya, coba. Dalam teks Allah kepada kita. Ketika ibaratnya kalau ini adalah sebuah japrian. Jadi ada orang yang kita pernah salah sama orang. Sehari, 2 hari, sebulan, setahun, bertahun-tahun, kita banyak salah sama dia. Tapi dia masih ngejapri kita dengan panggilan-panggilan yang akrab antara dia dengan kita. Dan dia nggak nyebut dosa-dosa kita sama sekali. Dia nggak bilang, kamu kan emang banyak dosa kan sama aku selama ini. Kamu kan pernah gini, ini. Enggak, dia nggak ngomong kayak gitu. Friend, bro, bahasa-bahasa yang akrab antara kita dengan dia. Enggak sama sekali ngomongin dosa. Ada nggak orang kayak gitu? Nggak ada. Allah, udahlah kita banyak dosa, udahlah kita sombong banget, udahlah kita sering mengabaikan Allah, Allah sering gak kita warok, tapi begitu sesekali Allah manggil kita, panggilannya lembut, jaga perasaan lagi. Ya ibadi, alladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hambaku yang melampaui batas. Gitu doang bahasanya. Bukan hamba-hambaku yang hina,
hamba-hambaku yang kotor, hamba-hambaku yang pernah berzina, hamba-hambaku yang pernah membunuh, hamba-hambaku yang... Enggak, yang melampaui batas, bahasa yang elegan. Tidakkah kita belajar dari Al-Quran? Al-Quran itu teks yang sangat elegan. Hadis, teks yang sangat elegan. Sejak kapan komen kita tidak lagi berkiblat kepada Al-Quran dan hadis? Kita mengaku pembaca Al-Quran, tapi kita komennya tidak Qurani. Kita mengaku mempelajari hadis, tapi komen kita tidak nyunnah. Arti nyunnah gak elegan seperti Nabi. Pernahkah Nabi menggunakan istilah-istilah yang tidak baik untuk orang lain? Sampai Nabi mengatakan apa? Kalau ada budak perempuan kalian berbuat zina, maka cambuklah dia, tapi jangan cela dia. Cambuk itu bagian dari hak agama, gak boleh diabaikan, itu hak agama, bagian dari keadilan hukum. Cambuklah dia, tapi jangan cela dia. Lalu kalau dia berzina lagi 2 kali, maka cambuklah dia, tapi jangan cela dia. Kalau dia berzina lagi sampai 3 kali, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali, murah, tapi jangan cela dia. Coba, tetap nggak boleh mencela. Terus apakah kita merasa lebih layak daripada Rasulullah untuk mencela orang lain hanya gara-gara berbeda partai, hanya gara-gara berbeda pandangan politik, hanya gara-gara beda mazhab dalam fikih, hanya gara-gara beda geng? Di mana Al-Quran dan Sunnah? Di mana Al-Quran dengan teks elegannya, di mana Sunnah dengan teks elegannya? Kita mengaku Al-Quran dan Sunnah. Bahkan kita mengaku sebagai ahlinya. Ahlinya apa? Ahlus Sunnah, yang paling berpegang dengan Sunnah. Di mana elegannya? Bukankah Nabi itu terkenal dengan tabligh? Apa arti tabligh? Kemampuan berkomunikasi yang paling baik. Sehingga ketika Nabi bicara, semua orang ngerasa nyaman dengan ucapan Nabi. Soal diterima atau ditolak itu masalah egonya, tapi nyaman pasti nyaman dengan mendengar ucapan Nabi. Sehingga Allah mengajarkan kita, bahkan kepada orang yang udah ngecewain Allah, Allah masih bilang, ya ibadi. Sampai ketika Nabi Musa mau ketemu Jibril, Allah tahu banget Musa, karena Musa orangnya, karena beliau adalah orang yang gagah, karena beliau adalah orang yang terbiasa bicara belak-belakan, beda dengan Harun. Musa dan Harun ini 2 karakter yang berbeda. Harun diplomatis. Kalau Musa, dia apa adanya karakternya. Karena Allah tahu kayak gitu, akhirnya Allah bilang, wa qula lahu qawlan layyinan. Nanti kalau ketemu Firaun, jangan lupa ya, ngomongnya pelan-pelan aja, ya Allah. Layyin, yang lembut, yang santun, jangan marah-marah. Ketemu siapa? Firaun. Apakah kita lebih rendah dari Firaun? Sehingga kita layak untuk dimarahi atau kita memarahi orang lain? Apakah teman kita hanya beda masalah sepele, dia lebih jelek dari Firaun? Enggak. Kalau ke Firaun aja dibilang qula lahu qawlan layyinan, lalu siapa yang kita ajak bicara? Sejak kapan istri kita boleh kita sebut dengan ucapan yang buruk? Sejak kapan suami kita boleh kita sebut dengan ucapan yang buruk? Sejak kapan ulama kita boleh kita panggil dengan ucapan yang buruk? Bahkan menyebut kata si saja tidak pantas untuk ulama atau orang yang berdakwah. Apakah dia lebih rendah daripada Firaun hanya gara-gara beda mazhab dan persepsi tentang masalah agama? Tidak. Jadi Allah kepada orang yang marah, kepada orang yang mengecewakan Allah aja Allah bilang, ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Terus gimana itu dengan Abu Lahab? Hanya Allah yang tahu siapa yang layak digituin. Nabi aja nggak tahu. Nabi ketika turun ayat baru dibacain. Nggak Nabi duluan kan yang memanggil, dia Abu Jahal. Enggak, Allah yang nyuruh. Dia Abu Lahab, Allah yang nyuruh, tabban. Tapi kalau yang lain, Nabi enggak. Bahkan orang munafik aja dirahasiain namanya sama Nabi. Coba, yang tahu nama-nama orang munafik siapa? Huzaifah ibn Yaman, sahibus sirri Rasulillah. Dialah yang menjaga rahasia Nabi, Huzaifah ibn Yaman. Nabi nggak ngasih tahu nama-nama orang munafik terus diposting, dirilis di media sosial biar semua orang tahu nih munafik ya, nih munafik, nih munafik. Enggak, kenapa? Karena Nabi tidak mau mencela orang lain. Cukup Huzaifah aja yang tahu. Kenapa? Biar nanti kalau ada apa-apa Huzaifah bisa mengambil sikap. Sampai Umar aja nanya ke Huzaifah, ya Huzaifah, kan Nabi ngasih tahu kepada kamu siapa daftar orang munafik. Kira-kira boleh nggak saya tanya satu hal? Apa Umar? Saya termasuk nggak di antara mereka? Umar aja khawatir, saya termasuk nggak saya di antara orang munafik? Huzaifah tersenyum, karena Huzaifah respect banget sama Umar
Dan pastinya Umar bukan orang munafik. Huzaifah nanya, karena itu bukan rahasia kan? Enggak, wahai Umar, kamu enggak termasuk munafik lah. Alhamdulillah ya Allah. Gitu, dan itu bukan basa-basi teman-teman, bukan pencitraan. Kalau kita berada di posisi Umar nggak akan nanya kan? Kepedean banget kan, kita kegeeran. Masa sih gua munafik? Kayaknya nggak banget deh. Gitu kan ya? Umar, sekelas Umar bin Khattab, orang nomor 2 di sisi Rasulullah setelah Abu Bakar, itu masih ragu, saya munafik nggak ya? Huzaifah, saya termasuk nggak? Kata Huzaifah, enggak, wahai Umar, kamu nggak termasuk lah. Kata Umar, kalau gitu di antara pejabat saya ada nggak? Nah, kata Huzaifah, ada sih. Yang mana? Rahasia. Nabi suruh saya menjaga rahasia, saya nggak akan ngebocorin. Ya udah deh, kalau gitu ntar saya juga tahu lah. Gimana caranya? Kalau ada pejabat Umar yang meninggal, Umar nggak akan datang mensolati dia kalau nggak ngelihat Huzaifah datang mensolati dia. Kalau Huzaifah nggak mensolati, oh berarti dia tuh emang munafik. Jadi caranya nunggu Huzaifah ibn Yaman sampai Huzaifah wafat, baru nggak bisa lagi kedeteksi mana orang munafik. Sehingga di zaman sekarang tiba-tiba kita mengklaim orang lain munafik, tapi kalau kita mengatakan itu sifat nifak, ya munafik sama nifak beda teman-teman. Munafik itu orangnya, nifak itu sifatnya. Jadi tanda-tanda kemunafikan, tapi orangnya belum tentu disebut munafik. Tanda-tanda artinya jangan sampai kita mirip dengan tanda-tanda itu gitu. Makanya Allah bilang, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat aku, kata Allah. Kepada siapa? Pendosa yang ngerasa, aduh kayaknya dosa saya udah kebanyakan nih, gak akan diampuni. Kata Allah, kenapa kamu berpikir kayak gitu sama aku? Kamu hambaku. Walaupun kamu banyak dosa, aku tidak akan pernah mempersulit kamu untuk dapat ampunan. Jangan putus asa, minta ampun lagi. Ya Allah, dosa saya tuh sebanyak langit dan bumi. La ubali, kata Allah, aku gak peduli berapa banyak dosa kamu. Coba sebaik apa Allah. Ya Allah, dulu kan saya sering nge-reject engkau. Engkau panggil saya sehari 5 kali, saya reject. Kalau dipanggil sama atasan, saya datang. Dipanggil sama pacar, bukan datang lagi, lari. Kalau engkau yang panggil, saya abaikan ya Allah. Gak apa-apa, kata Allah. Coba, kurang pemaaf apa? Sehari 5 kali Allah manggil kita teman-teman. Ngajak ketemuan. Gimana bahasa Allah ngajak ketemuan? Hayya 'alas shalah. Hambaku ketemuan yuk. Kalau bahasa kita kan? Bahasa resminya apa? Mari kita sholat. Sholat itu artinya apa? Ketemu Allah kan? Kalau kalian seolah-olah kalian melihat Allah, kalau tidak melihat kalian yakinlah Allah melihat, ketemuan gitu. Allah ngajak ketemuan, bahasanya kalau diterjemahin selama ini resmi. Saya lebih senang menerjemahkan bahasa daily kita lah. Arti hayya 'alas shalah dalam keseharian kita, yuk ketemuan yuk. Allah ngajak kita ketemuan. Padahal kita yang butuh Allah, Allah nggak butuh kita, tapi Allah yang ngajak kita ketemuan. Hayya 'alas shalah. Yuk ketemuan yuk, Allah panggil. Lembut lagi panggilannya, kecuali muazzinnya lagi ngambek. Tapi paling lembut tuh muazzin habis diputusin ya, itu lembut banget. Baru diputusin azan. Hayya 'alal falah. Azan paling baper tuh, habis diputusin. Allah manggil kita, terus apa yang buat kita berat langkah? Menunda-nunda panggilan Allah. Allah ngajak ketemuan, kita kayak nggak datang gitu, kayak berat banget. Apa? Takut kita yang harus bayarin. Allah bilang, hayya 'alal falah. Tenang aja, aku yang bayarin. Kalau bahasa kita, falah itu apa? Untung, kamu nggak bakalan rugi. Tenang aja, nggak kamu kok yang bayarin, aku yang traktir, aku yang kasih kerjaan, aku. Ntar kalau misalnya kamu ninggalin sesuatu terus rugi, aku ganti kok. Jadi Allah ngejanjiin kita nggak bakalan rugi dengan ketemuan sama Allah, kan gitu kan ya? Hambaku ketemuan yuk. Aduh ya Allah, ada kerjaan, gak apa-apa, nanti aku bujuk atasan kamu supaya gak marah, kata Allah. Aduh ya Allah, ini lagi banyak pembeli nih, gak apa-apa, nanti berapa aku ganti. Aduh ya Allah, di situ mah mahal, biar saya yang bayar. Aduh ya Allah, apapun alasan kita karena kita takut rugi, Allah bilang gak apa-apa, ketemuan aja. Hayya 'alal falah, kamu pasti untung. Alasannya apa lagi coba? Allah ngajak ketemuan, Allah ngejamin kita nggak bakalan rugi. Jadi kalau bahasa kita, hambaku ketemuan yuk, gak usah khawatir, aku yang bayarin. Oh ada kerjaan ya, ntar aku gantiin. Oh ada pelanggan ya, ntar aku tambahin rezeki kamu. Terus apa alasan kita nggak datang? 5 kali sehari Allah panggil. Padahal
dibuka dan ditutup dengan kata-kata Allahu Akbar, Allah yang paling agung. Tapi manggil kita, harusnya kan kita yang begging ke Allah ya, Allah ketemuan dong please. Harusnya kan kita kan ya, harusnya kita bilang Allah hayya ala sholah, yuk sini ketemuan sama saya. Kan harusnya gitu kan, kita ke Allah ya Rabbi. Enggak, Allah yang manggilin kita. Ini agak-agak unik nih. Yang butuh siapa, yang ngajak siapa, kan gitu. Padahal Allah nggak butuh kita, ghaniyun 'anil alamin. Allah nggak butuh sama sekali. Kita kufur serentak semuanya, itu nggak ngurangin kebesaran Allah walaupun setetes air di ujung jarum yang dicelupkan ke laut nggak berkurang. Gara-gara kita kufur, nih biar Allahnya bete nih, kita kufur aja sekalian. Enggak, biasa aja. Kalau kita kufur kan Allah rugi. Siapa bilang? Oh ya udah, biar Allah tambah mulia, kita taat aja. Enggak, ketaatan kita nggak bikin Allah lebih mulia. Nggak bikin Allah kekuasaannya bertambah, karena kita nggak ngaruh buat Allah. Mau taat, mau kufur, nggak ngaruh buat Allah, sama sekali nggak ngaruh. Terus ngapain Allah manggil kita? Murni karena sayang, bukan karena butuh. Ibu kita baik-baik ke kita, wajar, karena sayang plus berharap suatu saat kita jadi anak yang berbakti, anak yang ngedoain orang tua, anak yang nanti akan menjaga orang tua, kan gitu kan? Sayang plus ada harapan. Tapi kalau Allah sayang doang, nggak pakai ada harapan-harapan apapun, cuman kasihan aja sama kita, sayang aja sama kita, nggak mau kita rugi, nggak mau kita celaka, nggak mau kita hina. Allah sayang gitu doang sama kita. Hayya 'alas sholah, udah dipanggil kita reject. Ya Allah, Allah kan sering manggil saya tapi saya reject. Nggak apa-apa kata Allah. Ya Allah, saya pernah selingkuh loh. Nyelingkuhin Allah, maksud nyelingkuhin Allah, menduakan Allah, mentigakan Allah, mengempatkan Allah. Selingkuh kan? Gimana perasaan kita kalau diselingkuhin? Mau nggak manggil-manggil? Ketemuan yuk. Tapi kan aku pernah nyelingkuhin kamu. Oh ya? Wah. Bisa. Kalau ketahuan selingkuh gimana? Nggak akan dimaafin lagi seumur hidup. Sampai bukan cuma di dunia, dunia akhirat. Kalau selingkuh, Allah kita selingkuhin tuh sering. Allah yang kasih nikmat, terima kasihnya ke makhluk. Allah yang ngasih nikmat, kita persembahannya ke makhluk. Allah yang ngasih nikmat, kita sujudkan jidat kita ke makhluk. Allah yang ngasih nikmat, kita ngaku Tuhannya bukan dia. Bukankah ini bagian dari kita menduakan, mentigakan dalam konsep Islam? Dalam konsep Islam, kita memperlakukan Allah kayak gitu. Apakah Allah marah? Enggak. Kecuali kita wafat dalam keadaan kayak gitu, baru nggak diampuni. Tapi kalau belum wafat, apapun dosa kita, jangan putus asa hambaku. Minta ampun, kata Allah. Minta ampun di sini. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Gak ada yang enggak. Ya Allah, dosa saya tuh langit dan bumi, aku tidak peduli. La ubali, aku gak peduli. Ya Allah, saya pernah gini, la ubali. Ya Allah, saya pernah gitu, la ubali. Saya gak peduli, saya gak peduli, gak peduli, gak peduli. Yang penting kamu minta ampun. Ya, berapa kali bilang astagfirullah? Cuma sekali, cukup. Sekali doang mengampuni semua dosa-dosa kita di masa lalu yang bertahun-tahun lamanya. Kurang apa? Baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dalam berbuat dosa aja Allah nggak ninggalin kita. Apalagi ketika kita taat. Terus kalau berbuat dosa aja Allah masih sayang sama kita, gimana kalau kita taat kira-kira? Maka apa yang membuat kita khawatir untuk taat sama Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk memilih pilihan Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk sujud kepada Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk menyebut nama Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk berdoa kepada Allah? Apa yang membuat kita khawatir untuk tetap istiqomah di jalan Allah? Apa? Takut ditinggalin sama Allah? Dulu dosa aja gak ditinggalin, apalagi sekarang berpahala. Dulu maksiat aja Allah gak ninggalin, apalagi sekarang taat. Terus apa masalah kita? Bukti Allah gak ninggalin kita, sampai sekarang kita masih hidup. Sampai sekarang kita masih sehat. Sampai sekarang kita masih punya keluarga. Sampai sekarang kita dikasih hidayah lagi tuh. Berarti ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu gak pernah ninggalin kamu, hambaku.